Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di review pertandingan PSM Makassar, dan kita ketahui bersama PSM sudah menjalani laga perdana atau laga pekan pertama Liga 1 musim 2023-2024 menghadapi tuan rumah Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno. Dan hasilnya 1-1, imbang untuk kedua tim, dan sepanjang 90 menit dari pertandingan kita bisa lihat bahwa kedua tim bermain Spartan, baik tuan rumah maupun dari PSM Makassar sebagai tim tamu. Nah, sebelum membahas lebih jauh soal kenapa laga dari PSM Makassar menghadapi Persija ini bisa berakhir imbang, kita terlebih dahulu lihat dari susunan pemain atau starting dari Persija menghadapi PSM di laga pekan pertama ini. Di kubu tuan rumah ini terlihat baik tuan rumah maupun tim tamu PSM Makassar nyaris menggunakan strategi atau skema yang sama. Thomas Doll mempercayakan atau memainkan pola 3 back, begitupun dengan PSM Makassar di bawah asuhan Bernardo Tapares. Kita membahas terlebih dahulu untuk Persija Jakarta. Di posisi penjaga gawang tetap mempercayakan Andri Tani sekaligus sebagai kapten, dan 3 back sejajar. Karena absennya Kudela, maka Persija memainkan 3 back lokal, ada Hansa Muyama, Ferrari, dan Rizky Ridho. Ini terbalik, Ridho percaya di tengah, kemudian ada Hansa Muyama. Kemudian ketiga back ini ditopang 2 plan pemain sayap yang bekerja untuk membantu pertahanan maupun sebagai penyambung ke lini depan. Ada Pirsandika dan Rio Fahmi, dan Persija mempercayakan 2 gelandang pekerja keras. Ada Reski Pandi pemain cukup muda, masih berusia 23 tahun, ini jebolan PSM Makassar, dan Hanif Syabandi. Lalu di depan ada trio Rio Matsumura, kemudian Witan Sulaiman dan Riko Simanjuntak. Sementara itu untuk PSM Makassar juga dengan strategi 3 back, tepatnya mengandalkan taktik 3-5-2. Di posisi penjaga gawang ada Reza Arya, kemudian 3 back ada Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, dan Saprudin Tahar. Dan Bernardo Tapares, Tribuners, lagi-lagi menumpuk pemain di lini tengah. Ada 5 pemain yang ditumpuk. Kalau kita lihat pertandingan tadi, ada Ken Sonambu, Ananda Rehan, Akbar Tanjung, Yance, dan Yakob Sayuri. Lalu di lini depan duet William Pluim dan Everton sebagai goal getter. Nah, di babak pertama, tepatnya di 10 menit atau 15 menit pertama, PSM Makassar lebih mendominasi dalam hal bukan soal penguasaan bolanya, tapi soal bagaimana tim Juku Eja ini mengancam pertahanan dari Persija Jakarta. Dan ini dikarenakan di babak pertama itu PSM unggul di lini tengah. Nyaris para pemain Persija yang dikawal oleh Reski Pandi maupun Hanif di lini tengah sulit untuk mengimbangi pertarungan lini tengah, yang mana mereka harus berhadapan dengan Ananda Raihan, Akbar Tanjung, dan Ken Sonambu, ketiganya ini, dan ditopang oleh Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Tentunya bermain sangat-sangat rapi, baik dalam memutus serangan dari Persija maupun memulai untuk membantu penyerangan
penampilan Akbar Tanjung sangat-sangat memukau di babak pertama, begitupun dengan Ananda Rayhan. Sementara Ken Sonambu tepatnya pada menit ke-13 keluar sebagai pahlawan pencetak gol pertama PSM Makassar musim ini. Dan gol Ken Sonambu ini tercipta di menit 13 lewat eksekusi bola mati ataukah eksekusi tendangan bebas yang dilakukan Akbar Tanjung. Posisi Akbar Tanjung melakukan tendangan bebas di sisi kiri, kemudian Ken Sonambu mendapat bola lalu melakukan sundulan yang tidak bisa ditepis oleh Andre Tani. Keunggulan PSM Makassar di babak pertama memang sudah diprediksi ketika fluid jalannya pertandingan dimulai di babak pertama, karena lagi-lagi seperti saya sampaikan tadi, PSM begitu mendominasi jalannya pertandingan, utamanya di lini tengah. Mereka bisa bisa menguasai, bisa menahan para pemain Persija untuk tidak bisa mengembangkan permainan mereka. Setelah lahirnya gol Ken Sonambu, tentu sebagai tuan rumah dengan dukungan puluhan ribu di Jackmania, Persija terus memborbardir pertahanan PSM Makassar. Mereka mencoba terus menciptakan peluang, tapi di babak pertama, setelah selesai 45 menit babak pertama, Persija hanya mendapatkan 2 peluang shot on target, itu pun dari tembakan tendangan bebas dari Pirsa Andika dan Rio Matsumura. Sementara PSM Makassar yang memang sedari awal mengupayakan untuk mencuri gol, lalu seperti biasa dengan prinsip taktikal Bernardo Tapares, yakni bermain lebih sabar, lebih menunggu. Mereka banyak bermain mengandalkan serangan balik, dan memang di babak pertama PSM tercatat hanya memiliki 1 shot on target. Itu pun tadi berakhir dengan gol yang dicetak oleh Ken Sonambu. Memasuki babak kedua, Persija banyak melakukan perubahan. Sementara PSM tepatnya di atas menit ke-60 baru melakukan pergantian pemain. Dan memang di babak kedua Persija yang sudah sudah tertinggal tentu berupaya seminimal mungkin untuk membalikkan keadaan ataukah minimal menyamakan kedudukan. Tapi ketatnya pertahanan dari PSM itu membuat para pemain Persija ini frustasi. Hanya saja PSM melakukan blunder ya, tepatnya di menit 80 saat Yance Sayuri, kalau tidak salah tadi Yance atau Yakob ya, agak sedikit ada masalah pada bagian kaki dan dia terkapar di dalam kotak penalti, namun bola masih berada di kekuasaan para pemain Persija, sementara pemain-pemain PSM Makassar lainnya hilang fokus. Pada akhirnya Rio Matsumura yang mendapat umpan dari dia berada di luar kotak penalti dari PSM Makassar, melepaskan tendangan flashing. Tendangan ini sangat-sangat berkelas yang membuat Reza Arya, kiper dari PSM Makassar, tidak bisa berkutik. Gol dari Matsumura di menit 80 ini menjadi gol terakhir di laga Persija menghadapi PSM Makassar yang pada akhirnya berakhir imbang 1-1. Overall secara pertandingan Persija mungkin tampil lebih dominan, lebih baik.
Sementara PSM mengandalkan taktikal bertahan mereka, meskipun secara skuad PSM Makassar tampil dengan skuad full karena mereka bisa memainkan 5 pemain asingnya, termasuk Adilson yang bermain di babak kedua, meskipun Kike Linares back dari PSM, back asal Filipina ini tidak dimainkan. Sementara Persija tampil tanpa pemain asing. Kudela absen, Marco Simic juga absen. Cuma memainkan satu pemain asing yakni Matsumura, namun mereka tampil cukup baik. Secara umum kita bisa lihat bahwa sepak bola Indonesia, apalagi sebagai tim tuan rumah, memang lebih banyak mendominasi jalannya laga. Itu pun yang terjadi di laga Persija menghadapi PSM Makassar. Ini kita tidak lihat sebagai pincangnya skuad dari Persija karena tidak kekurangan pemain asing atau PSM Makassar yang bermain full asing. Tapi ada semangat yang diperlihatkan oleh Persija untuk meraih kemenangan perdana, apalagi bermain di kandang sendiri di depan para supporternya. Namun PSM bukan bermain buruk. Lagi-lagi mungkin bagi para tribuners yang menyaksikan laga Persija menghadapi PSM Makassar, melihat bahwa PSM ini harusnya bisa lebih menyerang, lebih bisa mencetak lebih dari 1 gol, bisa keluar sebagai pemenang. Tapi kita melihat bahwa prinsip dasar dari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares tidak banyak mengalami perubahan. Artinya ini memang sebuah prinsip bahwa Bernardo Tavares memainkan taktikal yang serupa dengan musim lalu, di mana ia bisa membawa PSM Makassar juara, dan ini kembali diaplikasikan di di musim baru ini, musim 2023-2024. Para pemain PSM Makassar terlihat bermain bertahan, namun inilah ciri khas dari PSM musim ini dan musim lalu. Mereka bermain cukup rapi, bermain baik, bisa menahan imbang Persija. Ini adalah hasil yang boleh dikata patut disyukuri untuk PSM Makassar, karena mereka bermain di kandang Persija, kembali ke GBK, dipenuhi oleh The Jackmania. Artinya ada kekuatan lebih yang diperlihatkan oleh Persija Jakarta. Dan memang kita lihat statistik akhir laga dari Persija menghadapi PSM Makassar ini, Persija sangat-sangat dominan secara statistik. Untuk penguasaan bola, Persija mencapai angka 80%. Artinya PSM penguasaan bolanya hanya di angka 20%. Untuk shot on target atau peluang menembak ke arah gawang, Persija memiliki 4 shot on target, sementara PSM hanya 1. Itu pun terjadi di babak pertama. Artinya di babak kedua PSM Makassar nyaris tidak memiliki peluang berarti di arah gawang Persija Jakarta. Dan pertandingan, karena ini adalah duel klasik, duel super big match, pertandingan juga berjalan cukup keras. Tercatat ada 7 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit yang memimpin laga. Di skuad Persija mendapatkan 2 kartu kuning dari yang diberikan ke Ferrari dan Hansa Muyama. Sementara PSM Makassar harus diganjar 5 kartu kuning dari Emarpan. Emarpan ini masuk di babak kedua. Lalu Akbar Tanjung juga mendapat kartu kuning, Ananda Raihan dan Rizky Pelo serta Yance Sayuri. Ini semua pemain-pemain gelandang dari PSM Makassar ini yang mendapat kartu kuning. Artinya mereka bekerja cukup keras untuk memotong serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Dan sebagai gambaran terakhir, laga pertama dari Persija dan PSM Makassar sudah menunjukkan kelasnya, bahwa kedua tim
siap untuk kembali kembali bersaing di papan atas, bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Karena Persija di bawah asuhan Thomas Doll tampak begitu nyaman bermain dengan permainan dari kaki ke kaki, bola dengan umpan-umpan pendek, sementara PSM Makassar mengandalkan direct pass, mengandalkan serangan balik. Hanya dengan 3-4 kali sentuhan mereka atau PSM Makassar ini bisa mengancam atau mengobrak-abrik pertahanan dari Persija Jakarta. Meskipun di laga ini Everton kurang bermain maksimal, utamanya di babak kedua, begitupun dengan William Plim. Tapi saya rasa di laga berikutnya taktik yang diperagakan oleh PSM Makassar ini, taktik Bernardo Tapares ini masih cukup relevan untuk kita anggap sebagai tim yang siap mempertahankan ataukah bersaing kembali meraih gelar juara di Liga 1 musim 2023-2024. Akhir kata, selamat untuk PSM Makassar, selamat pula untuk Persija Jakarta. Meskipun hanya bermain imbang, tapi laga yang dipertontonkan ini cukup menarik, laga yang sengit, dan ini hasil yang hasil yang adil untuk kedua tim. Sekian Tribuners. Saksikan di laga berikutnya pekan depan atau pekan kedua Liga 1, PSM Makassar akan bermain di kandang mereka sendiri menghadapi Dewa United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.